Halo, tes, halo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anakku. Hari ini kita, oke, kita coba bahas sedikit saja, secara singkat, teori-teori yang mungkin nanti akan muncul di PAT, ya, dari PAT. Makanya Bapak sengaja mengadakan Zoom meeting ini untuk mengulas kembali teori-teori yang berkenaan dengan pelajaran kita. Oke, sambil nunggu yang lain, ini baru ada 34, satu kelas juga belum. Nanti kalau yang terlambat atau telat hadir, Bapak coba kirim link rekaman ini ya, rekaman materi yang hari ini kita bahas. Oke, kayaknya memang males ya, siang-siang gini enaknya tidur gitu. Tapi tidak apa-apa, kita coba dengan keadaan yang sangat panas, kita belajar. Nah, mudah-mudahan Bapak akan berupaya untuk sesingkat mungkin ya, sesingkat mungkin. Nanti kalau ada yang belum jelas atau tidak jelas, kalian boleh tanyakan. Dan kalau nanti rangkuman materi yang telah kita bahas ini, kalian boleh cari tambahan materi pengertiannya di browsing ya, browsing silakan. Ini untuk bahan kalian nanti untuk persiapan PAT. Oke, karena kita sudah konsekuen ya dengan waktu jam 1, jadi yang telat ya apa boleh buat, Bapak tidak bisa menyalahkan karena memang suasananya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita coba ulas kembali ya, ulas kembali apa yang dimaksud dengan teknologi. Oke, teknologi. Mungkin dulu waktu kalian kelas 1, kalian masih ingat apa itu teknologi ya. Jadi kata kunci teknologi ini adalah segala sesuatu yang berjalan atau terjadi dengan menggunakan mekanisme sistem mesin ya, atau mekanisme sistem. Oke, itu jadi teknologi itu adalah segala sesuatu yang terjadi atau yang bergerak dengan menggunakan sistem, baik itu mesin, software atau lain sebagainya ya. Contoh kecil seperti kipas angin. Kalau yang manual kan pakai tangan ya, gibri gitu kalau pakai tangan. Tapi kalau yang berteknologi, nah, contohnya seperti kipas angin yang ada di rumah kalian, AC yang ada di kantor-kantor. Nah, itu adalah penghasil angin yang berteknologi. Contoh lain, transportasi ya. Transportasi yang berteknologi contohnya apa? Mobil, karena dia menggunakan mesin atau sebuah sistem mesin. Kemudian motor, kereta api, kapal terbang, dan lain sebagainya. Itu adalah transportasi yang berteknologi. Kalau yang tradisional berarti kuda, beca, sepeda, itu tradisional, tidak berteknologi. Oke, itu adalah bahasan yang pertama tentang teknologi. Oke, sebelum melanjutkan yang kedua, tapi paham ya, insya Allah kalau teknologi kalian pasti paham. Simak baik-baik nanti karena setelah ini ada pertanyaan singkat di sini di Zoom mengenai yang kita bahas hari ini. Oke, yang selanjutnya adalah kita bahas tentang, kita ulas kembali tentang hardware dan software. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat. Tulisnya kayak gini,
hardware. Dan apa software ya? Software. Ini kayak gini nulisnya ya. Software, hardware, dan software. Oke. Hardware, coba ada yang masih ingat nggak apa itu hardware? Boleh dibuka itunya, dibuka moodnya kalau ada yang masih ingat. Hardware dan software. Oke. Dicatat, Pak. Enggak, dengerin aja. Kalian jangan mencatat ya. Karena Hardware nanti perangkat keras, Pak. apa? Perangkat keras. Perangkat keras. Ya, betul. Perangkat keras. Jadi hardware itu adalah perangkat keras. Seperti umpamanya kalau TV itu hardware. Kalau komputer umpamanya perangkat kerasnya apa? Monitor, keyboard, CPU, dan hal-hal yang bisa kita pegang ya. Printer itu adalah hardware. Jadi perangkat keras. Kalau softwarenya berarti Perangkat lunak. perangkat lunak, kebalikannya. Contoh perangkat lunak itu seperti Word ya, kemudian Excel untuk membuat hitungan, PowerPoint, dan banyak lagi software-software yang berkenaan dengan komputer. Pokoknya program aplikasi itu namanya software. Kalian tahu TikTok? Tahu ya, suka main. Nah, itu software. Karena dia hanya sistem yang ada di hardware. Contoh gini. Nah, ini laptop. Nah, ini kode gedean. Ini laptop. Ini laptop itu hardware. Laptop maaf. Handphone ya. Handphone ini adalah hardware. Perangkat kerasnya. Sedangkan yang ada yang menjalankan laptop kayak sekarang kan Android itu adalah namanya software. Ada TikTok, ada WA, ada Instagram, dan lain sebagainya, itu adalah software. Oke, paham ya? Yakin deh paham. Lanjut, yang ketiga, bahasan ulasan yang ketiga, kita coba membahas atau mengulas tentang media TIK. Ini ada perbedaan nih, media TIK dan media sosial. Oke. Nah, yang keempat ya, media TIK dan media sosial. Awas, jangan sampai kebalik. Yang namanya media itu adalah alat atau sarana. Sedangkan TIK adalah teknologi informasi dan komunikasi, ya. Jadi media TIK itu adalah alat atau sarana untuk teknologi informasi dan komunikasi. Contoh, HP, satelit, komputer, kemudian itu yang buat pemancar BTS ya, BTS itu adalah media TIK. Ingat ya, itu media TIK. Jadi media TIK itu adalah sarana atau alat untuk teknologi informasi dan komunikasi. Contoh, komputernya, satelitnya, kemudian kalau di sekolah ada WiFi ya, ada WiFi, itu adalah media TIK, media teknologi. Kalau media sosial, ingat, media sosial itu adalah alat atau sarana kita untuk bersosialisasi, ya, bersosialisasi atau berhubungan satu sama lain antara orang per orang atau komunitas, itu media sosial. Nah, kayak Zoom ini adalah ini adalah coba Zoom ini medsos atau media TIK? Medsos. Belum ya. Kalau apa, Zoom belum masuk. Zoom itu bukan media TIK, bukan media sosial ya. Nanti ada di sini ada bahasannya selanjutnya ya. Jadi media sosial itu kalian kalau berinteraksi secara daring itu pakai apa? Ngobrol sama teman. WhatsApp. Terus? IG dan apa? Twitter. Facebook. Nah,
Facebook, Instagram, WA, kemudian apalagi yang paling banyak itu kan ya Facebook, Instagram, kemudian sekarang juga ada vlog ya seperti TikTok kan itu sudah menjadi media sosial. Artinya kita bisa saling berhubungan, menjadi alat untuk saling berhubungan antara orang per orang. Itu media sosial. Ingat perbedaannya. Media TIK adalah alat atau sarana untuk teknologi, sedangkan media sosial adalah alat atau sarana untuk berhubungan antara orang per orang, personal. Oke? Jadi media sosial orang, media TIK itu alat, barang yang berteknologi. Yang keempat, yang keempat ini singkat ini masuk ke bahasan pada Zoom. Ya, adalah kalau yang keempat itu ada istilah platform TI. Ya, ingat ya, platform TI. Platform TI adalah apa yang kita kenal dengan sistem teknologi informasi. Baik itu untuk berhubungan sosial, baik itu untuk belajar, baik itu untuk belanja. Ya, ini adalah platform. Jadi seperti Zoom. Nah, Zoom ini masuknya ke dalam kategori platform teknologi informasi untuk konferensi. Kemudian kalian juga kalau kelas 5 pakai Google Classroom nggak? Pakai ya? Nah, kalau kalian pakai Google Classroom itu adalah platform teknologi dalam belajar. Kemudian ada lagi banyak ya, Quizzes. Quizzes juga adalah sama, itu namanya platform teknologi informasi. Oke ya, bisa kan? Sekarang ada kebayang nggak perbedaannya antara media sosial dan platform teknologi informasi? Oke, sekali lagi. Bedakan, nanti kalian harus bisa membedakan mana itu media sosial, yang kedua mana itu platform teknologi informasi. Ya, kalau medsos IG, WhatsApp, Facebook dan lain-lain. Kalau platform teknologi Zoom, kemudian Google Classroom, Google Form, Quizzes itu adalah platform. Jadi platform itu fungsinya adalah untuk belajar atau belanja, ya, belajar atau belanja. Kalau untuk belanja, kira-kira apa platformnya? Ada yang pernah belanja online? Gojek. Ya, Shopee. Pak. Shopee. Lazada. Terus? Tokopedia. Nah, itu adalah itu adalah platform teknologi informasi. Jadi ada fungsi khusus untuk platform teknologi itu ya. Kalau maksudnya kan bebas, mau siapa saja, yang penting setiap orang bisa berhubungan atau setiap orang bisa berkomunikasi di dalam media sosial. Tapi platform itu khusus untuk pendidikan, untuk permainan, atau untuk belanja, dikhususkan. Paham ya? Oke, yang terakhir. Terakhir itu adalah bahasan yang paling sering kita pelajari atau kita gunakan untuk praktek. Nah, seperti kita ketahui bahwa untuk kita yang harus kita pahami atau yang harus kita kuasai itu adalah pertama dari kelas 1 ya. Kelas 1 kita mengenal Paint. Paint itu adalah software ya. Software untuk menggambar. Kemudian yang selanjutnya juga kita kenal ada Microsoft Office Word. Microsoft Office Word ini tentunya kalian paling pasti tahu adalah untuk software untuk membuat teks. Ya, jadi spesialisasi dari Microsoft Word ini adalah untuk membuat teks. Walaupun sebetulnya kita bisa buat apa saja di sini, buat gambar, tapi peruntukannya adalah untuk membuat teks. Kemudian yang selanjutnya kita juga mengenal apa itu dengan Microsoft
Office, Excel. Nah, Excel ini adalah terutama dikhususkan untuk pembuatan penghitungan ya, untuk penghitungan, untuk diagram, atau juga dia bisa menjadi basic aplikasi sebuah software dengan menggunakan Excel. Itu Excel tampilannya kan kalian tahu ya, yang kotak-kotak. Nah, itu adalah Excel. Kemudian yang selanjutnya adalah yang umum kita pakai adalah PowerPoint. PowerPoint ini unik ya, kalau PowerPoint ini unik. Kalau kalian nanti kelas 6 kita belajar PowerPoint, atau sebetulnya pada kelas 3 dulu juga pernah ya kita membuat animasi dengan PowerPoint. Jadi PowerPoint ini adalah untuk membuat presentasi. Nah, nanti kalian coba keempat software itu adalah Paint, Word, Excel, sama PowerPoint. Nanti kalian buka-buka, browsing kira-kira apa sih kelebihannya dan apa kekurangannya. Oke, kalau hari ini kita kan baru sampai sedang mencoba mengurai fungsi Microsoft Office Word untuk membuat gambar. Ya, sebetulnya kan ada software khusus untuk membuat gambar kayak Paint, kemudian juga ada Corel Draw atau Photoshop. Tapi dengan Microsoft Office Word pun kita bisa membuat desain-desain yang sederhana. Kemudian juga untuk PowerPoint juga sama. PowerPoint juga kita bisa membuat video, bisa membuat MP4, bisa membuat kartun, animasi, tapi tetap pada intinya bahwa PowerPoint ini adalah untuk presentasi. Kayak kalau kalian lihat ya, kalau Bu Guru atau menayangkan di proyektor, kemudian muncul gambar-gambar materi-materi yang bergerak, itu adalah dengan menggunakan PowerPoint. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dengan pretest. Bapak tidak akan panjang-panjang, segitu saja, karena ya tadi kita bahas tentang teknologi, hardware, software, media TIK, media sosial, platform, kemudian software umum atau software utama, Word, Paint, Excel, PowerPoint. Nah, dari keempat atau kelima materi tersebut, coba Bapak beri waktu sekitar 3 menit untuk kalian tanyakan saja kalau memang ada yang belum kalian paham. Tapi Bapak mah yakin itu mah udah paham ya, yakin deh bisa jawab, yakin. Tapi mudah-mudahan kalau ada yang belum dari ke semua bahasan tadi, silakan tanyakan. Seperti teknologi, hardware, software, media TIK, media sosial, platform, kemudian Paint, Word, Excel, sama PP. Oke, sok silakan. Kalau kalian sudah tidak ada pertanyaan, berarti kalian siap pretest ya. Oke, silakan kalian istilahnya sambil mengumpulkan dulu apa yang barusan dibahas, simpan di otak kalian, masukkan di tulang belakang. Oke. Yuk, tidak ada ya? Ada nggak? Koning. Ini yang masuk juga baru 53, berarti 2 kelas juga enggak ya? Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, oke, kalian siapkan bukunya, kertasnya ya. Kalian siapkan buku sama alat tulisnya ya. Oke, silakan. Kalian siapkan. Kemudian nanti kalian perhatikan teks berjalan di atas ya, yang ada TIK Live Jumat 9 Maret 1221. Nanti di sana akan muncul beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Tulis jawabannya saja. Jadi Bapak akan diam, Bapak akan hanya akan mengetik soal di sana. Nah, nanti akan muncul
Dan kalian harus cepat-cepat menjawab karena waktunya tidak lama sebelum teksnya hilang ya. Oke. Coba alat tulisnya sudah pada siap belum? Siap? Bisa dimulai? Oke. Bisa. Oke, siap ya. Nih, oke, sekarang pertanyaan yang pertama. Kalian simak nih di running text di atas. Bentar. Oke, kalian perhatikan pertanyaannya. Oke, sudah hilang. Berarti kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Perhatikan yang kedua. Ya, yang kedua. Pak itu apa? Teknologi informasi. Ya, sebutkan 3 macam platform teknologi informasi. Barusan udah kita bahas ya. Oke, ini pakai timernya jadi hilang sendiri. Jangan sampai keburu hilang. Gampang kok, cuma 5 pertanyaan ya. Jadi masih ada sisa 3 lagi. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya.
Oke, next yang keempat. Oke, yang telat, aduh nanti ya, yang telat nanti Bapak coba, mudah-mudahan berhasil. Ini rekamannya Bapak share di YouTube, nanti di share di kelas, tapi agak sorean ya, yang telat. Karena kalau yang telat ya bingung apanya yang mesti dijawab ya. Kan tadi kita sudah janji, sudah komitmen jam 1 dimulai. Jadi kalau yang masuk setengah 1 jadi nggak kebagian deh ya. Nanti boleh lah, nanti coba sore rekaman video ini kita share di YouTube. Nanti yang start boleh melihat tayangannya, tapi nanti sore sesi kedua. Oke, selanjutnya masih jalan. Pertanyaan terakhir. Oke, ini pertanyaan yang selanjutnya, yang kelima, yang terakhir. Bapak janji ada 5 aja, 5 soal, silakan. Oke, sip, selesai. Sampai ini bersih. Oke, sip. Oke. Ya, alhamdulillah kelima pertanyaan sudah kalian jawab ya. Oke, sekarang setelah selesai Zoom ini, Bapak akan bagi link pengumpulan tugas. Jadi jangan di folder, jangan japri. Usahakan nanti kirim di link yang akan Bapak bagi setelah ini selesai. Caranya foto saja. Kalian di buku kan? Nah, jawabannya kalian foto, kemudian kirimkan, tapi melalui link yang akan Bapak bagi setelah selesai Zoom ini. Oke? Paham ya? Jadi tadi jawaban yang tadi kalian foto, kemudian nanti upload. Jangan di folder kalian atau jangan kirim ke Bapak, tapi kirim di link yang akan Bapak bagi setelah ini. Oke ya? Oke? Mungkin itu saja yang bisa kita
Bapak bahas hari ini, karena memang kita walaupun fokus kita adalah praktikum, tapi tetap teori juga perlu ya. Nah, walaupun memang kadang-kadang buat kita bisa, tapi nggak tahu apa namanya. Nah itu jangan sampai ya. Teknologi informasi berarti kita bisa melakukan sesuatu dengan alat-alat teknologi, tapi kita juga tahu apa itu namanya. Nah itu ini adalah tujuan dari teori. Oke. Sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan atau apa sajalah silakan kalian, karena dari sini Bapak udah melihat kalian itu lumayan agak segar-segar ya, tambah gemuk-gemuk, pipinya pada cabi. Udah lama ketemu, pipinya pada cabi. Mudah-mudahan sehat selalu, tapi alhamdulillah. Nah ini adalah mungkin tujuan utamanya itu adalah ingin ketemu dengan kalian ya, ingin melihat. Nah di sini bisa kelihatan ada Janitra, kemudian Fatul, Rasid biasanya kita ketemu ya kalau tiap murojaah. Sekarang murojaahnya per kelas, jadi jarang ketemu. Kemudian juga Aura ketemu terakhir kemarin ya, waktu ada acara. Kemudian Harsha, Jaidan, Patan, Larissa dan semuanya. Nah ini adalah tuh kan kelihatannya Aluna pipinya bulat, Nabila sama, Yasmin, Renata juga sama ya, Renata sama gemuk juga ya, Renata dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau sudah tidak ada yang dipertanyakan, silakan. Bagi yang belum sempat mengisi pertanyaan tadi, nanti kalian simak. Tapi sesi kedua sore ya. Sore nanti Bapak bagi link rekor hari ini, kemudian kalian ikuti instruksi yang sudah dibagi. Oke, sampai bertemu kembali. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker ketika keluar, jauhi kerumunan, jaga kesehatan, makanan jangan jajan sembarangan dan lain sebagainya. Dan yang utama adalah sholat baik wajib atau rawatib jangan kalian lupa ya, karena itu adalah tambahan buat kalian, buat orang tua kalian, juga buat kita juga semua ya, sebagai guru kalian. Karena apabila kalian baik, maka kami pun sebagai guru terbawa baik dan terbawa kebaikan terbawa kebaikan yang kalian lakukan. Tekstil nih bos. Oke, kita tutup ya. Nah, nanti linknya Bapak bagi setelah ini ya. Oke, dari Bapak sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada pertanyaan? Mbak, menjawab salam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap. Juga si Mimin itu kan. Oke, kita ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jom ditutup. 3, 2, 1.